Halo, selamat pagi anak-anak mustika semuanya. Berjumpa lagi ya. Ini hari Selasa, harusnya tetap semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Jadi silahkan buka bukumu bahasa Indonesianya ya. Nah, kita kemarin sudah membahas banyak sekali ya, ya. Ada namanya kalimat utama ya, ide pokok ya. Kemudian menentukan ide pokok, menentukan jenis paragraf juga ada ya, ya. Kalimat utama ya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang membuat simpulan suatu teks dan meringkas bacaan. Halaman 9 ya. Nah, kita masih di KD 3.1 yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Dan tujuan pembelajaran hari ini ada dua ya, membuat simpulan suatu teks ya dan meringkas bacaan. Oke? Sudah? Nah, bagian D. Nah, kita langsung aja ya. Simpulan adalah inti pembicaraan dari suatu bacaan ya nak ya. Setiap bacaan tentu memiliki inti atau arah pembicaraan terhadap suatu topik ya. Nah, setiap pembaca boleh menyimpulkan ya, boleh juga tidak. Namun membuat simpulan diperlukan untuk memberikan pemahaman dengan mudah kepada pembaca lain. Nah, adapun cara atau langkah dalam membuat simpulan ya, antara lain ini disimak ya nak ya. Yang pertama kita harus membaca bacaan secara utuh ya, atau membaca secara seksama. Kemudian yang kedua kita harus memahami dari topik bacaan tersebut, ceritanya tuh tentang apa gitu ya, topiknya itu tuh apa gitu, intinya ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, di setiap cerita atau bacaan atau teks itu kan ada paragrafnya ya. Nah, ya, kita cari ide pokoknya dari setiap paragraf itu apa ya. Kemudian kalau sudah dapat, yang keempat kita harus catat informasi penting dalam teks bacaan tersebut ya. Nah, apa saja informasi-informasi penting. Nah, dari situ nanti barulah kita bisa membuat simpulan ya nak ya. Kita baca dulu semuanya, kita pahamin, kita pahami juga topiknya, kemudian kita temukan ide pokoknya, lalu mencatat informasi penting dalam teks bacaan tersebut. Barulah kita bisa membuat simpulan. Oke, di sini nak ada contoh teks. Nah, ini masih tentang wayang bambu ya nak ya. Contoh teks wayang bambu. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu ya. Dikutip dari kitnesia.com. Nah, dari paragraf ini cuma satu paragraf ya nak ya. Simpulannya ya, bahwa apa tadi nak? Kita rangkum semuanya nak. Dari setiap kalimat tuh kita rangkum bisa, atau tidak semua kalimat ya. Hal-hal penting. Nah, yang kita catat di sini ya. Yang penting tadi dibilang bahwa wayang bambu itu adalah kesenian apa ya? Yang langka. Dari mana asalnya? Dari Bogor ya, Cijahe, Jawa Barat. Bisa. Ya, kemudian siapa pembuatnya itu juga bisa, atau keadaannya, atau kita tambah-tambah ya pernyataannya. Nah, dari sini kan kita sudah tahu ya hal-hal penting tadi ya. Nah, kita bisa membuat kesimpulannya seperti ini. Kesenian wayang bambu merupakan salah satu kesenian tradisional ya nak ya, yang berasal dari Jawa Barat, yang sudah cukup langka sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Nah, ini kita bisa tambahin kalimat sendiri yang penting bisa menyimpulkan dari bacaan di atas ya. Ini bisa misalnya kita tambahin ya, tadi ada kesenian. Di sini kan memang wayang bambu itu sebuah kesenian ya nak ya. Kesenian wayang bambu merupakan salah satu tadi apa nak? Kesenian tradisional yang cukup langka sehingga keberadaan yang berada di Jawa Barat ya, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Oke. Nah, jadi bisa ya nak ya membuat kesimpulan sendiri ya. Oke. Atau kalian pun bisa juga buat pakai bahasa kalian sendiri, yang penting kalian mengerti ya nak ya. Oke. Nah,
Sebelum kamu telah mengetahui informasi-informasi yang disampaikan dalam setiap kalimat pada paragraf tersebut membahas tentang apa? Tentang kesenian wayang bambu dari Jawa Barat yang cukup langka. Nah, tadi berdasarkan informasi tadi anak ya, didapatlah kesimpulan ini. Meringkas bacaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang meringkas bacaan ya nak ya. Meringkas berarti mengemas bacaan secara lebih padat tanpa mengurangi isi bacaan ya. Nah, ringkasan berarti mengemas bacaan secara lebih padat, singkat tanpa mengurangi isi bacaan ya nak ya. Tidak mengurangi ya, akan tetapi hanya meringkas, mengemasnya biar lebih padat ya. Oke. Seperti halnya membuat simpulan, membuat ringkasan memerlukan pemahaman secara utuh terhadap isi bacaan. Ketika membuat ringkasan, gunakan kalimat yang runtut dan diperhatikan urutan peristiwa dari bacaan agar mudah dipahami ya nak ya. Dan selain itu, ide pokok yang ditemukan sebaiknya dirangkai untuk memperjelas isi bacaan tersebut. Nah, misalnya ya, ini di sini ada teks permainan boy-boyan. Nah, permainan boy-boyan. Boy-boyan adalah permainan tradisional yang berasal dari Pulau Jawa. Anak-anak pedesaan sering memainkannya pada sore hari. Boy-boyan hampir sama dengan permainan bowling. Nah, dari sini kita bisa ambil aja ide pokok atau nih di atas ya, ada boy-boyan adalah permainan tradisional yang berasal dari Pulau Jawa. Ambil satu misalnya ya. Permainan ini, paragraf 2 ya nak ya, permainan ini terdiri atas dua kelompok. Satu kelompok bertugas untuk melempar bola, sedangkan kelompok lainnya menyusun kumpulan batu ke atas membentuk piramida. Permainan ini memerlukan kecepatan dalam menyusun kumpulan batu dan kerjasama sesama anggota kelompok misalnya. Nah, di paragraf 2 kita simpulkan ambil ide pokoknya, misalnya permainan ini terdiri atas dua kelompok. Jadi kalau kita rangkai dari awal tadi ya, dua paragraf awal ini tadi, kita bisa seperti ini. Boy-boyan adalah permainan tradisional yang berasal dari Pulau Jawa. Permainan ini terdiri atas dua kelompok. Nah, begitulah kira-kira kalau kita meringkas bacaan. Nah, ambil poin-poin yang penting dari setiap paragraf tersebut, kemudian kita rangkai sehingga apa yang kita ringkas itu padat dan berurutan ya, dan tidak tidak acak-acakan seperti itu nih ya, tersusun dengan rapi ya. Atau kalian mau tambahin dengan kalimat kalian sendiri boleh juga gitu, tapi sedikit saja ya. Oke. Nah, kemudian ada di halaman 11 itu ada bacaan lainnya. Nah, tugas kalian ya, silakan baca permainan boy-boyan ini, kemudian kalian cari catat hal-hal penting seperti ide pokok, kalimat utama ya dari setiap paragraf, kemudian kalian ringkas, kalian susun ya. Catatan penting itu kamu ringkas dengan runtut, barulah dikirim ke Miss Deka nanti untuk membuat ringkasan bacaan. Oke? Siap? Nah, itu tugasnya ya. Jadi tugas kalian membaca permainan boy-boyan itu, kalian ringkas dari setiap paragraf tadi, catat hal penting, ide pokoknya, kalimat utamanya ya, dan lain-lainnya. Kemudian susun kalimat itu secara runtut sehingga menjadi sebuah ringkasan bacaan yang baik ya. Oke, itu saja penjelasan dari Miss Deka ya. Dapat diterima ya nak ya. Oke. Kalau sudah, lanjut kalian kerjakan tugasnya ya. Kemudian nanti akan ada ulangan. Nah, ulangannya nanti ya sekitar mungkin jam 9-an. Jadi silakan kerjakan dulu tugasnya sambil dibaca-baca, sambil kalian latihan lagi menentukan ide pokok ya, menentukan jenis paragraf, mencari kalimat utama seperti itu ya, agar lebih paham lagi. Oke. Nah, terima kasih ya sudah menyimak penjelasan dari Miss Deka. Sampai jumpa, bye-bye.